Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita akan sama-sama belajar renungan pada saat pagi hari ini. Tema firman Tuhan adalah taat adalah kunci dari keberhasilan. Kita akan lihat dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, puji Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bagaimana anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, hidupnya akan selalu berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat lagi dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ya dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, semuanya ya tunduk dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama terus belajar mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus kita yang taat kepada Allah Bapa di surga. Sehingga tidak heran kalau Allah Bapa di surga sangat meninggikan Yesus. Bahkan Dia memberikan nama Yesus itu menjadi nama di atas segala nama, dan di dalam nama Yesus kita boleh memperoleh keselamatan. Puji Tuhan. Ya, kalau kita lihat lagi ya dalam kehidupan Abraham, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8, Abraham pun adalah bapak orang percaya yang taat kepada firman Tuhan, yang taat kepada perintah Tuhan. Ya, sehingga ya di saat dia disuruh oleh Allah untuk keluar dari negerinya ke tanah perjanjian yang sebenarnya belum tahu di mana, tetapi dengan taat Abraham ikut kepada perintah Tuhan. Akhirnya Abraham bersama-sama dengan keturunannya Ishak, Yakub, mereka boleh menikmati tanah perjanjian. Ya, puji Tuhan. Ya, begitu juga dengan kehidupan daripada Sarah. 1 Petrus 3 ayat yang ke-6, ya Sarah pun adalah ya istri yang taat kepada suaminya, yaitu Abraham. Ya, sehingga apapun yang menjadi janji Tuhan ya di mana digenapi dalam kehidupannya. Dia boleh memiliki keturunan, yaitu Ishak, anak perjanjian, walaupun usianya sudah sangat lanjut, yaitu 90 tahun. Tapi karena taat, maka Sarah menikmati semua janji daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, pada saat pagi hari ini pun kita akan melihat ya bagaimana ya dalam Alkitab ada seorang tokoh yang hidupnya mau terus maju ke depan dan tidak mau melangkah mundur ke belakang, yaitu ya namanya Yosua yang sangat taat kepada firman Tuhan. Ya, jadi Yosua adalah seorang yang berhasil dalam berbagai bidang kehidupannya. Ya, yang pertama, ya Yosua adalah seorang hamba yang berhasil dalam pelayanan pengabdiannya kepada Musa. Dia selalu ada di dekat Musa yang siap sedia untuk mengulurkan tangannya dan taat kepada perintah Tuhannya. Yang kedua, Yosua juga adalah seorang agen rahasia yang berhasil karena dia memahami setiap perintah dengan tepat dan tidak pernah mau banyak alasan untuk menjalankan perintah pemimpinnya, yaitu Musa. Sehingga dia selalu berhasil dalam menyelesaikan misi yang ditugaskan kepadanya. Yang ketiga, Yosua juga adalah seorang pemimpin militer yang berhasil baik dalam strategi perencanaan perang maupun dalam memberikan komando pertempuran, sehingga membuat bangsa Israel sebagai pasukan perang yang sangat disegani dan ditakuti oleh para musuhnya. Yang keempat, Yosua juga bukan hanya berhasil dalam kepemimpinan di dunia militer, tetapi Yosua juga berhasil sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangganya. Di tengah kesibukannya dalam dia mengatur barisan perangnya, Yosua juga memimpin hidup keluarganya untuk cinta kepada Tuhan, untuk takut kepada Tuhan, untuk beribadah dan melayani Tuhan.
Ya, Yosua memberikan contoh dan menjadi berkat bagi keluarganya. Banyak orang hanya berhasil dalam kepemimpinannya secara profesional di dunia sekuler, tapi gagal sebagai pemimpin dalam keluarganya. Tapi Yosua, yang kita boleh melihat, adalah seorang bapak yang berhasil dalam memimpin keluarganya untuk sungguh-sungguh percaya dan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15. Ya, jadi kalau kita melihat ya, yang menjadi rahasia atau kunci keberhasilan dalam kehidupan Yosua, yaitu Yosua memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan. Ya, dikatakan ya dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, rahasia keberhasilan daripada hidup Yosua karena dia selalu baca firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Yosua berhasil mengalahkan penduduk kota Yeriko dan berhasil merobohkan temboknya, bukan karena dia dan bukan karena pasukan Israel yang hebat, melainkan karena ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Walaupun perintah Tuhan yang datang kepadanya sepertinya tidak masuk akal, sepertinya tidak mungkin. Ya, bagaimana bisa ya mereka harus berperang hanya dengan cara mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Ya, hari pertama 1 kali mereka harus mengelilingi kota Yeriko tanpa berbicara. Hari kedua begitu, hari ketiga juga sama, hari keempat, hari kelima, hari keenam sama. Ya, mereka harus mengelilingi 1 kali tanpa berbicara. Tapi di hari yang ketujuh, ya mereka harus mengelilingi 7 kali kota Yeriko. Hari pertama sampai hari keenam, ya mereka harus ya tidak boleh berbicara. Tapi hari yang ketujuh, ya mereka meniup sangkakala dan bersorak-sorai. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, robohlah tembok Yeriko. Jadi dikatakan ya Yosua adalah seorang panglima bala tentara Israel yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, sehingga dan firman Tuhan selalu digenapi dalam kehidupan Yosua. Ya, Yosua bisa memimpin bangsa Israel ya menggantikan Musa sehingga mereka boleh sampai ke tanah Kanaan untuk menikmati semua janji Tuhan dalam kehidupan Yosua bersama-sama dengan bangsa Israel yang ada. Ya, puji Tuhan, ya kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus, dan juga kita mau mengikuti teladan daripada Yosua, ya sehingga kita juga boleh memperoleh keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, bahkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Ya, kiranya Roh Kudus menolong kehidupan kita sekalian untuk kita boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, ya maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan sama-sama satu dalam doa. Banyak terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan berita firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kehidupan kami semua, ajarkan buat kehidupan kami jadi anak-anak Tuhan yang taat dengan dengaran, menurut kepada firman Tuhan, lakukan, kerjakan firman Tuhan, supaya Tuhan akan mengerjakan hal yang dahsyat, yang besar, yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu di sepanjang hari yang akan berjalan ini Tuhan. Bahkan berkati rohani kami, jasmani kami, bahkan kami akan selalu Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kami akan terus melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak pada surga, berkati semua umat-Mu Tuhan, yang bekerja, yang studi, yang berusaha, yang bisnis. Tuhan tolong bela dan berkati dengan luar biasa. Puji Tuhan, kami akan masuki hari yang baru dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.